Kisah kita kali ini bermula dengan diperlihatkannya 3 orang wanita yang kita sebut saja bernama Eva, Tisa, dan Love. Suatu hari, suatu masa di suatu ketiga orang gadis ini terlihat sedang akan pergi liburan ke sebuah villa di atas perbukitan. Di kawasan itu, ketiga orang wanita ini rencananya akan merilis sebuah naskah film. Setibanya di villa tujuan mereka, ketiga gadis-gadis itu langsung disambut oleh penunggu villa itu yang bernama Boy. Mereka merasa terkejut karena yang menjaga villa itu ternyata masih sangat muda. Setelah Boy memperkenalkan dirinya dan mereka semua sudah saling memperkenalkan diri satu sama lain, si Boy ini langsung mengantar mereka ke villa peristirahatan mereka yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Boy. Sebelum pergi, Boy tak lupa memberikan nomor handphonenya agar jika nanti para gadis-gadis itu membutuhkan dirinya, mereka bisa segera menghubungi Boy. Singkat cerita, ketiga orang gadis muda belia ini pun sudah mulai terlihat sibuk dengan penulisan naskah cerita perambahan hutan Amazon yang akan menjadi proyek kerjaan mereka. Namun, tampaknya ketiga wanita muda ini kesulitan untuk mengarang naskah yang akan menjadi cerita yang akan mereka uraikan. Karena mereka sudah sangat lama tidak kerja kelompok dengan pria manapun. Di tengah kebuntuan tersebut, Tisa mengutarakan idenya untuk mendekati si penjaga villa dengan tujuan mengajaknya bercocok tanam. Sehingga dengan begitu, nantinya mereka memiliki gambaran rangkaian kalimat sebagai narasi untuk naskah tulisan mereka. Tisa kemudian membuat sebuah kompetisi kecil-kecilan untuk mereka bertiga, yang mana jika salah satu dari mereka berhasil kerja bakti dengan si Boy, si penunggu villa ataupun orang lain, maka nantinya akan mendapat hadiah uang sebesar 5 juta. Singkat cerita, Tisa langsung bergerak cepat menghampiri si penunggu villa yang bernama Boy yang kala itu sedang membersihkan tempat itu. Dengan sikap basa-basi, Tisa berpura-pura bertanya apakah Boy sudah memiliki pacar. Dengan perangai yang amat sopan dan ramah, Boy menjawab kalau dirinya masih single atau jomblo. Meskipun Tisa sudah memberinya kode agar Boy mau merambah hutan Amazonnya, namun Boy sendiri mengabaikannya dan memilih kabur pergi dengan polos dari hadapan Tisa. Maka di suatu malam, ketiga orang gadis ini kembali berkumpul dan berusaha melanjutkan karangan naskah mereka. Namun tetap saja mereka masih menghadapi kebingungan untuk menentukan tema kisah cerita yang akan mereka tuangkan dalam tulisan mereka. Di hari berikutnya, terlihat giliran Eva yang berusaha mendekati Boy. Kala itu si Eva ini juga berpura-pura bertanya apakah Boy sudah punya gebetan atau pacar. Pada saat Boy tengah menjawab pertanyaan Eva semakin merapatkan barisan supaya mampu membangunkan ketertarikan Boy untuk berkebun dan merambah hutan Amazon miliknya. Namun Boy juga terlihat menolak dan pergi meninggalkan Eva sendirian. Alhasil, Eva merasa kecewa karena usahanya juga mental di tengah jalan alias gagal. Di sisi lain, di kesempatan lain, terlihat seorang kurir tengah mengantarkan makanan yang telah dipesan oleh Tisa sebelumnya. Pada saat akan membayar pesanan makanannya itulah Tisa berpikir untuk mengajak kurir pengantar tersebut untuk kerja kelompok sambil merekamnya.
Sang kurir itu ternyata tak banyak pikir lagi. Dirinya pun langsung menancapkan batang singkongnya di kawasan hutan Amazon milik Tisa. Dito na po ako, una na po ako. Ma'am, thank you po. Malam harinya, Tisa langsung menunjukkan rekaman tersebut kepada 2 orang teman-temannya. Dan alhasil kedua temannya harus membayar Tisa sesuai dengan taruhan kesepakatan mereka sebelumnya. Eva yang tak mau rugi secara cuma-cuma, dirinya lantas mengajak Tisa dan Love untuk kembali berkompetisi. Namun kali ini taruhannya berkurang menjadi 3 juta saja. Virgin ka ba? Virgin ako, te! Setelah itu mereka kemudian mulai menentukan tema naskah yang akan mereka buat. Pada saat Tisa dan Love sedang berdiskusi perihal tersebut, Eva kemudian pergi untuk mengambil minuman yang baru. Tanpa sengaja dirinya bertemu seorang pria tukang galon yang dipesan oleh Boy. Dan pada kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Eva. Tukang galon itu pun tak kuasa berpaling dari kemolekan tubuh dan kecantikan Eva. Dan alhasil Eva akhirnya memenangkan hadiah taruhan yang kedua. Mengingat karena si Boy penunggu villa sangat sulit untuk ditaklukkan, mereka merasa heran dengan sikap si penjaga villa tersebut. Dan Tisa bahkan berpikir mungkin Boy memang tidak memiliki ketertarikan terhadap wanita. Singkat cerita, ketika Boy sedang menyalakan api di depan Love yang sedang sendirian, Love kemudian meminta Boy untuk menemaninya. Dan pada saat itu tiba-tiba Love mengungkapkan pada Boy bahwa dirinya dan kedua orang temannya telah sepakat dengan membuat sebuah taruhan untuk mengajak Boy kerja kelompok. Love langsung meminta maaf atas sikap kekonyolan mereka bertiga terhadap Boy. Bahkan juga sangat menghormati setiap penolakan yang dilakukan oleh Boy. Namun akan tetapi menariknya setelah mendengar pengakuan dari Love, Boy justru tidak merasa marah atau kecewa. Bahkan dengan senang hati dirinya sendiri yang kemudian mengajak Love untuk mau bercocok tanam bersamanya. Keesokan paginya, tiba-tiba ketiga wanita penulis naskah cerita sudah disediakan sarapan pagi oleh Boy. Di situ juga terdapat setangkai bunga yang ditujukan untuk Love. Melihat semuanya itu, Tisa mulai curiga bahwa Love telah berhasil memenangkan hatinya Boy. Kung nag-usap lang kayo Namun di sisi lain, Eva terlihat kurang senang dengan apa yang telah dilakukan Love bersama Boy semalam. Yang hal tersebut membuat Tisa merasa heran kenapa Eva tidak merasa senang atas kemajuan Love tersebut. Pada akhirnya, Love menjelaskan kepada Tisa soal sikap Eva, yang mana bahwa ketidaksukaannya tersebut adalah akibat dari rasa cemburu dan takut jika Love memiliki pacar. Karena sebenarnya Eva memiliki perasaan suka terhadap diri Love dan selalu mengajaknya untuk kerja kelompok. Love sendiri tidak suka dengan semuanya itu. Namun di sisi lain, Love yang juga tidak berani menjauhi Eva. Mengingat nanti malam adalah malam terakhir mereka di tempat tersebut, Tisa mengajak kedua temannya untuk merayakan petualangan sesaat mereka dengan para pria sekelebat mata tersebut. Walaupun ketiga wanita muda itu gagal menyelesaikan naskahnya, tapi mereka bertiga berhasil menegaskan bakal mengulang kembali di masa depan dan tidak akan terhalangi oleh segala penilaian orang lain. Salam sehat, salam lestari.